Salam kasih untuk anak didik kami kelas 9. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja di rumah dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang beriman Kristiani. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, orang beriman itu pasti mengimani Yesus sebagai sumber keselamatan. Nah, di sini kita akan melihat mengapa Yesus dikatakan sebagai sumber iman Kristiani. Yang pertama itu berdasarkan Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan bahwa umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling tampak itu di dalam diri Yesus Kristus. Karena melalui diri Yesus, semua orang diselamatkan. Kemudian, Yesus Kristus itu adalah sabda yang menjadi daging. Diutus sebagai manusia kepada manusia. Itu yang dimaksud bahwa sabda yang menjadi daging. Bahwa sabda itu menjadi manusia. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Sehingga Yesus hadir di dunia ini sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Nah, kemudian untuk apa Yesus itu diutus ke dunia? Yang pertama, untuk menyampaikan sabda Allah. Ini berdasarkan Yohanes 3 ayat 34. Itu jelas melalui karya-karya yang Yesus lakukan itu berdasarkan sabda-sabda yang diwartakan oleh para nabi sebelum Yesus hadir di dunia ini. Kemudian, yang kedua, untuk menyelesaikan karya penyelamatan Allah. Jadi karena manusia itu dibelenggu oleh dosa, maka karena Allah begitu mencintai manusia sehingga Ia mengutus Yesus ke dunia untuk menyelesaikan karya penyelamatannya melalui putranya sendiri. Ini dibuktikan berdasarkan Yohanes 5 ayat 36 dan ayat 17 bab 17 ayat 4. Kemudian menurut Yohanes bab 14 ayat 3, barang siapa melihat Dia, ia melihat Bapa juga. Itu jelas karena Yesus itu adalah penjelmaan diri Bapa atau diri Allah. Sehingga siapapun yang pernah melihat Dia, ia juga melihat Bapa. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat dengan segenap kehadiran dan penampilannya, kemudian dengan sabda dan karyanya, dengan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kemudian dengan wafat dan kebangkitannya dari alam maut, dan dengan mengutus roh kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhi dan meneguhkannya dengan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita, membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, serta membangkitkan kita menuju hidup yang kekal. Ini adalah bukti kehadiran Yesus di dunia ini. Sebelum Yesus wafat, Yesus pernah hadir di dunia ini, tampil sebagai Putra Allah dan kehadirannya untuk menyelamatkan manusia. Maka bagi umat Kristiani, Yesus Kristus itu menjadi tanda agung pewahyuan Allah. Tanda yang paling mulia, pewahyuan diri Allah itu nampak di dalam Yesus. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat apa kekasan iman Kristiani. Jadi, kekasan iman Kristiani itu terletak pada pribadi Yesus Kristus itu sendiri, yang tidak hanya diimani sebagai nabi utusan Allah, tetapi sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Ini berdasarkan Timotius bab 2 ayat 4. Yang walaupun telah wafat, namun tetap berkarya di dunia ini melalui Roh-Nya. Jadi karya Yesus itu tetap ada sampai saat ini, walaupun Yesus telah wafat. Karya-karya itu diteruskan oleh kita sebagai anak-anak Allah.
Kemudian iman Kristiani itu dirumuskan secara singkat itu di dalam syahadat para rasul atau credo, atau yang biasa disebut dengan doa aku percaya. Di situ terungkap jelas iman Kristiani. Dalam doa aku percaya terungkaplah iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus artinya ada satu Allah di dalam tiga pribadi. Nanti kita akan melihat seperti apa penjelasan Tritunggal Maha Kudus. Seseorang yang beriman Kristiani itu adalah seorang yang religius. Apa maksudnya? Seorang yang religius itu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Jadi dia percaya bahwa seluruh peristiwa hidup yang terjadi pada dirinya, baik itu kesusahan, kebahagiaan, ataupun peristiwa hidup lainnya, itu merupakan karya penyelamatan Allah. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, hidup beriman Kristiani terdiri dari tiga aspek. Aspek yang pertama itu adalah pengalaman religius. Pengalaman religius ini adalah pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Dan karena pengalaman itu, manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi manusia di dalam kehidupan sehari-harinya, dia mengalami atau menjumpai pengalaman-pengalaman yang membuat dia yakin dan percaya, kemudian menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Karena ia percaya bahwa Kristus adalah sumber keselamatan yang mampu menyelamatkan hidupnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pengalaman religius, pengalaman perjumpaan dengan Allah. Itu tidak secara langsung, tapi bisa melalui peristiwa-peristiwa hidup yang ia alami di setiap harinya. Kemudian aspek yang kedua itu adalah pengetahuan iman. Pengetahuan iman ini menuntut umat Kristiani untuk terus-menerus dan makin mempertanggungjawabkan imannya. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan iman? Itu bisa melalui misalnya ajaran-ajaran gereja atau melalui Alkitab. Di situ terdapat pengetahuan-pengetahuan iman yang bisa menambah pengetahuan kita akan Kristus. Atau bertanya kepada orang yang punya pengetahuan iman yang lebih. Misalnya kepada para pastor, para suster, bruder, atau kepada guru-guru agama, atau kepada orang lain lagi yang punya pengetahuan iman yang lebih dari kita. Kemudian yang ketiga adalah aspek penyerahan iman. Penyerahan iman ini adalah jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Penyerahan iman ini merupakan wujud tindakan yang sesuai ajarannya. Ini bisa dibuktikan di dalam Matius bab 7 ayat 21. Yang mengatakan bahwa Matius bab 7 ayat 21 mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita akan masuk dalam kerajaan Allah jika kita melakukan kehendak Allah. Misalnya di dalam gereja Katolik, kita melaksanakan 10 perintah Allah, kita sudah melakukan kehendak Allah. Kemudian di dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan melalui perkataan dan perbuatan baik kita. Jadi perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan itu harus seimbang. Tidak bisa berat sebelah. Misalnya antara perkataan dengan tindakannya tidak sama, tidak sesuai. Berarti tidak seimbang. Dia mengatakan bahwa dirinya orang taat beragama. Namun dalam praktik kehidupan sehari-harinya
dalam perbuatannya, dia tidak menunjukkan bahwa dia orang yang beragama. Maka anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, perkataan dan perbuatan baik kita itu harus seimbang. Agar apa? Agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Kita bisa membawa berkat bagi sesama kita, dan kita bisa membawa keselamatan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat iman akan Allah Tritunggal. Kita akan memahami apa yang dimaksud dengan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, supaya kita tidak salah, tidak kaprah atau salah memahami apa yang dimaksud dengan Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, di sini kita akan melihat orang beriman Kristiani sejati itu adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Jadi kita sungguh-sungguh menghayati iman kita, iman yang kita miliki kepada Kristus. Jadi kita beriman itu bukan hanya formalitas saja. Misalnya di KTP kita beragama Katolik, tapi dalam penerapan kehidupan sehari-harinya tidak sesuai. Jadi dia punya agama itu hanya supaya KTP-nya terisi bahwa dia beragama Katolik, bukan karena kesadaran bahwa dia ingin percaya kepada Kristus atau ingin mengembangkan imannya. Ini harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ajaran gereja Katolik itu tentang Tritunggal Maha Kudus merupakan rangkuman dari seluruh pengakuan iman Katolik. Yang terangkum di mana? Yang terangkum di dalam doa aku percaya atau di dalam kredo. Iman Kristiani itu adalah iman yang percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu Allah yang esa. Ketiganya itu mempunyai satu rencana besar, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, iman akan Tritunggal Maha Kudus. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Bahkan ada yang mengatakan orang Kristiani percaya akan tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar. Sebab iman Kristiani itu mengajarkan Allah yang esa, Allah yang satu. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa itu mempunyai tiga pribadi? Jadi anak-anakku yang terkasih, untuk memahami hal ini memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Jika kita tetap membatasi kerangka berpikir kita bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Jadi kita tidak boleh memandang Allah atau memahami Allah itu hanya secara logika manusia saja. Nah, anak-anak yang terkasih, Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Agustinus mau menekankan bahwa Allah itu jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan dirinya, ia tetap tinggal sebagai misteri atau sebagai rahasia yang tak terucapkan. Disinilah peran iman kita harus digunakan. Karena dengan iman kita dapat menerima misteri Allah atau dapat menerima rahasia Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci. Kemudian dengan keterbukaan hati. Karena dengan hati yang terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini. Dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti.
jika kita bisa menerima Allah secara menyeluruh tanpa keraguan. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan iman. Yang pertama, kita dapat pergi ke gereja untuk beribadah. Yang kedua, membaca dan mendalami kitab suci. Yang ketiga, melaksanakan ibadat harian. Yang keempat, berdoa bersama dalam keluarga atau berdoa secara pribadi. Yang kelima, aktif dalam kehidupan gereja. Kemudian yang keenam, terlibat dalam masyarakat. Yang ketujuh, memeriksa batin dan mengaku dosa di hadapan imam. Yang kedelapan, tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan jahat apapun. Kemudian yang kesembilan, berani melakukan apa yang baik dan benar sekalipun nyawa taruhannya. Dan yang terakhir, memiliki kemauan yang keras untuk tetap berusaha mengembangkan iman. Ini kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita lakukan supaya iman kita kepada Allah semakin berkembang. Dan Ibu yakin jika anak-anak di rumah bisa melaksanakan ini di dalam kehidupan sehari-hari, maka imanmu akan semakin tumbuh dan berkembang sehingga menjadi anak-anak kesayangan Allah. Jadi anak-anakku yang terkasih, sekarang tibalah pada kewajibanmu, yaitu mengerjakan tugas di rumah. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan beriman Kristiani? Yang kedua, siapakah yang bertanggung jawab mengembangkan iman Anda? Yang ketiga, apa yang menjadi kekhasan iman Kristiani? Yang keempat, beriman Kristiani memiliki 3 aspek. Sebutkan dan jelaskan ketiga aspek tersebut. Jadi harus sebutkan 3 aspek itu dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan 3 aspek itu. Dan yang terakhir adalah seperti biasa, kerjakan LKS Agama Katolik di halaman 28 sampai dengan 29, hanya bagian 1 dan bagian kedua, yaitu ada 10 pilihan ganda dan ada 10 isian yang esainya tidak usah dikerjakan. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Tonton video ini dengan baik, pelajari sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Nah, Ibu punya pantun untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Daun pandan, daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan.